Beli nasi teri di pasar Legi, sikat baby. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film aksi yang sangat seru berjudul Code 8 Part 2. Film ini menceritakan kisah si pengendali elektromagnetik yang membantu seorang gadis untuk mendapat keadilan setelah kakaknya terbunuh di tangan polisi korup. So, siapkan kopi dan roti, boleh juga indomie pakai seledri, yang non muslim boleh pakai babi, agar lebih asyik dan happy. Mau subscribe atau enggak itu urusan saya, kalau Anda manusia pasti subscribe. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Kita diperlihatkan Connor, sang pengendali elektrik, akhirnya dibebaskan dari penjara setelah ditangkap karena bergabung dengan kelompok kejahatan. Ketika Connor baru saja keluar penjara, ia dijemput oleh mantan bosnya bernama Garrett yang menawarkan tumpangan. Tapi Connor langsung menolak karena ia sudah tobat dan berniat menjalani kehidupannya dengan mencari uang yang halal. Scene kemudian memperlihatkan berita yang mengungkapkan bahwa 4% populasi manusia di bumi memiliki kekuatan super yang disebut dengan The Power. Setiap The Power memiliki kemampuan masing-masing seperti elektromagnetik, pirokinetik, mandeli, aerobik, dan masih banyak kekuatan lainnya. Meskipun mereka memiliki kemampuan, tapi mereka hidup dalam kemiskinan karena dianggap berbeda dari manusia lainnya. Maka dari itu, para The Power yang butuh uang menyumbangkan cairan tulang sumsum mereka kepada mafia narkotika, yang mana cairan sumsum The Power dapat digunakan untuk obat haram bernama Speckle yang harganya sangat tinggi. Tetapi tentu saja aktivitas seperti ini dilarang oleh pemerintah, sehingga pihak kepolisian membuat robot canggih yang disebut dengan Guardian untuk melawan para The Power dan kejahatan. 6 bulan setelah terbebasnya Connor, kini diperlihatkan dua kakak beradik yang memiliki kemampuan super. Mereka adalah Tarak dan adik perempuannya bernama Pavani. Keduanya menjalani kehidupan biasa dan tentu saja hidupnya dalam kemiskinan. Pada suatu hari, Tarak menjalani pekerjaannya sebagai pengedar Speckle yang ternyata dikelola oleh Garrett. Ia kemudian menunjukkan kemampuannya yang mampu memanipulasi tubuhnya dan meminta Garrett untuk menaikkan gaji guna mencukupi kebutuhan adiknya. Namun Garrett menolak karena ia memiliki seorang partner dari kepolisian yang selalu menguras uang hasil penjualannya agar bisnisnya terbebas dari gerebekan. Pada hari itu juga, Garrett melihat seorang pemimpin kepolisian kota Lincoln bernama Kingston yang mereformasi program teknologi militer mereka, yang awalnya Guardian menjadi robot cannon yang bentuknya seperti guguk namun tidak mematikan. Untuk membuktikan kemampuannya, ia pun meminta salah satu rekannya untuk membuat sedikit ancaman yang kemudian langsung disosor oleh Cannon, dan untuk terbebas dari Cannon mereka hanya perlu melakukan angkat tangan saja. Just put your hands up. And good job, buddy. Di malam harinya, Garrett meminta dua anak buahnya untuk mengirim uang sogokan kepada pihak polisi yang bekerja sama dengannya. Salah satu anak buah Garrett sedikit tidak setuju karena uang sogokan terlalu banyak. Namun meskipun begitu, ia tetap menjalankan tugasnya dan mulai pergi ke lokasi transaksi. Bersama dengan itu, Tarak yang belum pulang diam-diam mengikuti kedua anak buah Garrett. Ternyata Tarak ingin mencuri uang sogokan tersebut untuk membeli makan. Kedua anak buah Garrett lalu meletakkan uang tersebut ke dalam tong sampah. Hal ini mereka lakukan agar tidak terang-terangan dalam melakukan penyogokan. Ketika keduanya pergi, Tarak langsung mengambil uang tersebut. Tapi di waktu yang sama, seorang polisi yang bekerja sama dengan Garrett datang. Ternyata dia adalah Sersan Kingston dan tangan kanannya bernama Cobra. Tarak kemudian bersembunyi di balik tong sampah dan mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengelabui mereka. Namun sayangnya kemampuan Tarak belum terlalu sempurna, sehingga Cobra dengan cepat menyadari keberadaan Tarak dan langsung mengerahkan Cannon untuk mengejar Tarak. Aksi kejar mengejar tersebut membawa Tara ke sebuah gudang dan bersembunyi di sana. Namun Cannon yang memiliki kecerdasan buatan mampu masuk ke dalam gudang tersebut dan mulai mencari Tara dengan sensor inframerahnya.
Ketika Tarak tak sengaja menginjak tai kucing, Cannon langsung bergerak cepat ke sumber suara tai tersebut. Untungnya Tarak langsung menggunakan kemampuannya secara sempurna sehingga membuat robot Cannon tak bisa mendeteksi Tarak dan pergi begitu saja. Tarak yang merasa lega kemudian pergi keluar dari gudang tersebut, namun dalam perjalanan ke rumah ia dihadang oleh Cannon yang secara langsung menyerang Tarak. Karena sudah tertangkap basah, Tarak pun angkat tangan di hadapan Cannon. Akan tetapi Kingston tak peduli dan dengan tega mengendalikan Cannon untuk membunuh Tarak dengan menyuntikkan cairan speckle ke tubuhnya agar terlihat seperti overdosis. Pavani yang kebetulan sedang mencari ulat jati untuk makan, kebetulan tak sengaja melihat kakaknya dibunuh. Menyadari ada saksi yang melihat, Kingston pun memerintahkan Cobra untuk membunuh Pavani. Namun saat Cannon hendak menyerang Pavani, tiba-tiba robot tersebut rusak dan hilang kendali. Scene kemudian beralih ke Connor yang kini hidup sendirian di apartemen kecil. Ia juga mengkonsumsi obat penenang agar ingatan tentang kepergian ibunya tidak terlalu muncul di dalam pikirannya. Selain itu, Connor juga menjalani kehidupan barunya dengan bekerja sebagai petugas kebersihan di pusat komunitas pemuda yang dikelola oleh seorang ibu-ibu bernama Mina yang selalu perhatian kepada Connor. Meskipun begitu, Connor lebih menjadi sosok yang pendiam dan berusaha untuk menghindari dari segala masalah. Saat Connor sedang bersih-bersih, ia didatangi petugas LCPD bernama Davis yang dulu pernah membantu Connor melawan salah satu mafia speckle. Kedatangan Davis ke sini ternyata ingin curhat tentang rekannya yaitu Park yang kini digantikan oleh Kingston. Namun Connor menghiraukannya dan malah menyuruh Davis pergi. Davis pun meninggalkan kartu namanya jika Connor ingin menghubunginya. Di tempat lain, tepatnya di kantor LCPD, Cobra menunjukkan kepada Kingston tentang robot Cannon yang telah rusak saat menyerang Pavani. Dan disitulah Kingston sadar bahwa gadis kecil itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Untungnya mereka masih memiliki jejak rekaman Cannon yang sedang membunuh Tarak. Kingston pun meminta Cobra untuk menyembunyikan rekaman itu dan meminta membunuh Pavani yang mungkin bisa mengungkap kejahatan mereka. Sore harinya, saat Connor hendak mengecek gudang, ia tak sengaja menemukan Pavani yang sedang bersembunyi sambil ketakutan. Connor pun membawa Pavani ke Mina dan mengungkapkan detail pembunuhan Robert Cannon terhadap kakaknya. Gak lama kemudian, seorang polisi tiba-tiba datang untuk mencari Pavani. Mina pun minta Connor untuk membawa Pavani pergi, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian si polisi. Selagi anak buahnya memburu Pavani, Kingston mendatangi Garrett untuk menanyakan identitas Tarak yang tentunya ada hubungannya dengan Pavani. Namun Garrett menolak untuk memberikan penjelasan apapun karena ia muak dengan Kingston yang sering memeras uangnya. Connor kemudian membawa Pavani ke apartemennya. Sesampainya di sana, Pavani melihat berita tentang Kingston yang menjelaskan kalau tewasnya pemuda bernama Tarak diakibatkan overdosis. Hal ini membuat Pavani marah dan secara tidak sengaja mengeluarkan kemampuannya sebagai transsuder yang mampu mengendalikan dan mematikan mesin elektronik. Di waktu yang sama, para polisi tiba-tiba datang dan mulai menyekat apartemen Connor. Untungnya Connor dan Pavani masih bisa lolos melalui pintu belakang. Namun begitu mereka keluar, sepasang guardian jatuh tepat di depan mereka. Connor pun langsung menggunakan kekuatan elektromagnetiknya untuk menghancurkan dua guardian tersebut. Setelah itu keduanya melarikan diri dengan menaiki bis kota. Di dalam perjalanan Connor kebingungan karena ia tak memiliki tujuan untuk bersembunyi. Alhasil ia pun terpaksa mengatur pertemuan dengan Garrett untuk minta bantuan di sebuah kafe. Connor kemudian mengatakan kalau Garrett masih memiliki hutang budi kepadanya. Maka dari itu Connor minta Garrett untuk memberikannya uang guna membawa seorang teman keluar dari kota Lincoln.
Awalnya Garrett menolak karena sebelumnya Connor menolak untuk bekerja sama dengannya. Namun keduanya akhirnya membuat kesepakatan di mana jika Garrett akan membantunya, maka Pavani akan menjadi bagian dari sekutu dan Garrett berjanji akan memenuhi semua kebutuhan Pavani. Karena tak ada pilihan lain, Connor pun akhirnya setuju. Keduanya berniat untuk menghapus ingatan Pavani tentang pembunuhan yang menimpa kakaknya. Garrett dan dua anak buahnya kemudian membawa pergi Connor dan Pavani ke salah satu The Power. Ketika mereka sampai di sebuah gedung kosong di mana mereka disambut oleh emak-emak. Emak-emak tersebut lalu membawa Pavani ke putrinya yang merupakan The Power yang mampu menghapus ingatan seseorang. Pavani kemudian mulai melakukan proses penghapusan ingatan. Tapi di tengah itu Connor menyadari kalau ingatan Pavani tentang kakaknya akan dihapus semuanya. Tentu saja Connor tidak terima dan mencoba untuk menghentikannya. Namun sayangnya ia langsung ditahan oleh dua anak buah Garrett. Connor lalu menggunakan kemampuan anak buah Garrett untuk mengaktifkan smoke detector, sehingga air seketika keluar dan menyadarkan Pavani dari proses penghapusan. Dan dari sinilah Connor mulai menyerang Garrett serta anak buahnya dengan mengaliri listrik ke lantai yang penuh dengan air. Setelah itu Connor segera pergi membawa Pavani ke tempat Mina. Ketiganya kemudian mencoba melarikan diri dari kota bersama-sama menggunakan mobil. Tapi di tengah perjalanan mereka berhasil terdeteksi oleh Kingston yang langsung memberitahu Garrett dan mengirimkan robot. Saat Mina menyetir di bawah flyover, mereka dihadang oleh Garrett dan anak buahnya. Di sini terjadi cekcok antara Connor dan Garrett, di mana Connor ingin menyelamatkan Pavani sedangkan Garrett ingin mendapatkan Pavani karena memiliki kekuatan yang langka. Namun Garrett akhirnya sadar kalau ia masih berhutang budi dengan Connor dan membiarkan Connor hidup begitu saja. Melihat Garrett melenceng dari tugasnya, Kingston pun menggerakkan robot Guardian untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Dalam serangan itu Garrett terkena tembakan, sedangkan dua anak buahnya terbunuh sia-sia. Menyadari tak ada jalan keluar, Mina pun mengorbankan dirinya sebagai umpan sehingga Connor, Garrett dan Pavani bisa melarikan diri menggunakan mobil. Setelah kepergian Connor, Kingston mendekati Mina yang sekarat dan minta Mina agar memberitahu kemana perginya Connor. Namun Mina menolak untuk memberitahunya sampai ia meninggoy. Di sisi lain, Garrett membawa Connor dan Pavani ke suaka terbengkalai yang merupakan tempat perlindungan anak-anak kota Lincoln, di mana Garrett pernah dibesarkan di tempat tersebut. Meskipun Garrett yang membuat situasi menjadi seperti ini, tapi Connor dan Pavani masih kasihan kepada Garrett dan bekerjasama untuk mengeluarkan peluru di bahu Garrett. Setelah itu Connor mulai kebingungan karena tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Sampai akhirnya ia memiliki sebuah ide, yaitu meminta bantuan Davis. Keesokan harinya Davis menemui Connor, Garrett dan Pavani. Secara diam-diam disitulah Connor mulai menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi serta perbuatan Kingston yang korup. Namun Davis tak yakin bisa menghentikan aksi Kingston karena ia memiliki backingan yang cukup berpengaruh. Connor lalu memberitahu Davis kalau satu-satunya cara untuk mengungkap kejahatan Kingston adalah dengan mencuri unit cannon di rumahnya yang menyimpan bukti pembunuhan Tara. Tanpa pikir panjang, Connor dan Garrett pun menjalankan misinya dengan menyamar sebagai atasan Kingston. Mereka kemudian pergi ke rumah Kingston dan disambut oleh istri Kingston yang mengizinkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Nggak lama kemudian, Kingston pun pulang dari tugasnya. Ia lalu menyimpan cannon di garasi samping rumah dan pergi ke ruang tamu, yang ternyata sudah ada Garrett. Ketika Connor dan Garrett berusaha basa-basi mengajak Kingston mengobrol, Pavani diam-diam masuk ke garasi Kingston dan mencoba mentransfer rekaman Cannon ke dalam otaknya. Namun usahanya itu tak mudah karena polisi lain mendeteksi adanya kesalahan pada Cannon tersebut.
Merasa tak beres, Connor pun mencoba untuk membantunya, dan karena memerlukan banyak waktu, mereka pun memutuskan untuk membawa robot cannon tersebut. Di samping itu, Kingston yang ternyata adalah Power berusaha menyerang Garrett menggunakan kekuatan telekinetiknya. Untungnya Garrett bisa melawan balik dan menghentikan Kingston. Setelah mendapatkan cannon, mereka bertiga pun pergi dari rumah Kingston dan menuju ke menara yang sudah ada anak buah Garrett. Tapi setibanya di sana, Garrett malah membalikkan keadaan karena ia ingin menggunakan cannon tersebut sebagai alat ancaman untuk Kingston. Jadi jika Kingston mencoba menghancurkan usaha Garrett, Garrett bisa mengancamnya dengan cannon yang tentunya berisi rahasia kejahatan Kingston. Dengan begitu, Kingston tak akan berani dengan Garrett. Bersamaan dengan itu, Kingston serta unitnya datang mengepung menara Garrett, kemudian menghadapi Kingston sambil membawa cannon yang sudah diambil kepalanya dan mengajaknya untuk membuat kesepakatan di mana Garrett akan mengungkap kejahatan Kingston jika Kingston main-main dengan Garrett. Namun Kingston tak peduli dengan ucapan Garrett dan malah menikamnya dengan pisau. Setelah menjatuhkan Garrett, Kingston pun menggerakkan unitnya untuk menggeledah seluruh menara. Saat para polisi menemukan keberadaan mereka, Connor langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang para polisi. Namun upayanya itu digagalkan oleh perisai anti listrik. Di saat itulah anak buah Garrett bergabung untuk menghadapi para polisi, sedangkan Connor dan Pavani melarikan diri. Saat mereka berada di koridor, robot cannon milik polisi muncul dan mengejar keduanya. Tak sampai di situ, cannon juga melompat ke tubuh Connor dan mencoba membunuhnya. Connor lalu menggunakan serangan listriknya untuk mengalahkan robot tersebut. Tapi sayangnya hal itu bersifat sementara, di mana cannon kembali hidup dan menyuntikkan cairan sparkle ke tubuh Connor. Untungnya sebelum sparkle masuk ke tubuh Connor, Pavani berhasil menghentikan robot tersebut. Di saat itu juga Cobra datang sambil membawa satu robot cannon. Pavani lalu menggunakan kekuatan sepenuhnya untuk merubah sistem cannon, sehingga cannon yang ada di tangannya kini berpihak kepadanya untuk melawan balik cannon milik Cobra. Akan tetapi karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatan, Pavani pun akhirnya terluka. Connor kemudian segera membawa Pavani keluar untuk mencari pertolongan. Namun saat berada di luar, para polisi dan Connor sudah menghadang Connor dan mencoba menyerangnya. Untung saja Garrett langsung menggunakan kekuatannya untuk melindungi Connor dan Pavani. Sampai akhirnya Davis datang dan menghentikan keributan tersebut. Bersamaan dengan itu, Pavani menggunakan kamera milik wartawan untuk menyalurkan rekaman Karen milik Kingston. Dengan begitu ia berhasil menyiarkan rekaman pembunuhan Tarak dan akhirnya mendapatkan keadilan atas kematian kakaknya. Sedangkan Kingston kini berhasil diamankan. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Kingston kini mendekam di penjara dengan program Cannon ditangguhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Garrett berada di penjara atas usahanya memproduksi obat terlarang. Sedangkan Connor berhasil memulai pusat komunitas pemuda dengan Pavani untuk menghormati mendiang Mina. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai usai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.